warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Hafid Fistan, NIM 2018 310141 kelas EDI. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kebijakan publik. Apa itu pengertian dari kebijakan publik? Kebijakan publik yaitu merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah, merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu. Dan sebelum kita lebih luas membahas apa itu kebijakan publik, maka saya di sini akan menjelaskan negara, karena tidak akan dinamakan kebijakan publik kalau tidak ada negara. Dan syarat-syarat dari negara itu kita ketahui saja. Syarat terbentuknya suatu negara itu yaitu merdeka atau mempunyai kedaulatan, mempunyai wilayah, mempunyai rakyat, dan mempunyai pemerintahan. Dan itu pun biasanya ditambah satu hal lagi, yaitu pengakuan dari dunia internasional yang diwakili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya rakyat yang hidup bersama dalam suatu negara ini membuat harus adanya suatu pengaturan agar satu dengan yang lainnya itu tidak saling merugikan. Aturan tersebut yang secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik. Sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada wabah, contohnya pada kejadian atau merebaknya wabah virus corona. Jadi pemerintah melakukan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi pemerintah itu menghimbau kepada pemerintah daerah untuk meliburkan itu sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan atau perguruan tinggi. Kenapa untuk melakukan itu? Karena supaya untuk memberantas penyebaran virus corona, supaya tidak menjadi lebih luas lagi dan supaya tidak banyak yang terkena. Jadi dari itu pemerintah juga melakukan work from home atau disingkat dengan WFH. Jadi pemberlakuan WFH itu atau work from home ini memang tidak dilakukan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, dikarenakan ada beberapa bidang yang tidak dapat melakukan WFH, seperti Dinas Pencatatan Sipil dan kependudukan terkait dengan perekaman KTP atau pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun perpanjangan SIM Samsat, dan bidang-bidang lain yang memerlukan kedatangan masyarakat secara langsung walaupun tidak memerlukan WFH, tetapi tetap memerlukan pembatasan pelayanan publik. Pembatasan yang dilakukan yaitu dengan mengurangi antrian, dan pembatasan pelayanan publik ini mulai dilakukan oleh pemerintah sejak pertengahan bulan Maret, dimulai dengan meliburkan anak sekolah baik itu dari tingkat bawah sampai ke tingkat perguruan tinggi dengan meminta untuk belajar di rumah, dan kemudian meminta kepada pegawai-pegawai untuk melakukan work from home atau yang disingkat dengan WFH. Dan dengan adanya dengan diberlakukannya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik ini menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan
tidak dapat melayani masyarakat secara langsung, akan tapi pelarangan pelayanan publik kemudian membuat pelayanan tidak terhambat, seperti memberikan pelayanan melalui sistem online. Bukan cuma di pemerintahan saja yang diterapkan sistem online, akan tapi di perguruan tinggi juga dilakukan sistem kuliah online, seperti tatap muka itu melakukan dengan video Zoom atau aplikasi yang lain. Karena supaya kenapa pemerintah melakukan seperti ini, supaya penyebaran virus ini atau wabah ini tidak semakin merajalela atau semakin besar. Jadi pemerintah itu melakukan kebijakan ini ada tujuan dan ada maksud. Jadi menurut saya pemerintah ini melakukan kebijakan sangat baik karena untuk memberantas virus corona. Dan di sini saya akan memberikan pendapat kebijakan publik menurut para ahli, antara lain yaitu menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Maksudnya di sini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah yang lainnya. Seperti kebijakan sekarang PSBB. Kenapa pemerintah itu melakukan PSBB? Sebenarnya PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Kenapa? Tujuannya yaitu untuk mencegah atau memberantas wabah virus corona ini supaya tidak menyebar lebih besar atau luas lagi. Itu tujuan pemerintah melakukan PSBB. Dan menurut Thomas RBA menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu, maka harus ada tujuan, dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Jadi pemerintah itu melakukan kebijakan itu ada maksud dan tujuannya, dan maksudnya itu sangat baik dan pasti akan pro terhadap rakyat. Cuma ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.